Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'zan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari membaca Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan juga Surat Al-Baqarah ayat 256. Anak-anakku kelas 5 dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada bab kita kali ini adalah membaca Surat Al-Imran 64 dan Al-Baqarah 256. Siapa nih diantara kalian atau semuanya yang bisa atau sudah lancar membaca Al-Quran? Ataukah kalian malas membaca Al-Quran? Waduh, jangan ya. Jangan sampai malas membaca Al-Quran. Al-Quran itu di dalamnya terdapat petunjuk hidup kita di dunia. Kalau mau kita selamat di dunia, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Selain itu, banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya ya. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa orang yang sering baca Al-Quran ya, satu hurufnya aja itu 10 kebaikan, kemudian menjadi penyelamat kita nanti di alam barzah maupun di yaumil akhir ya, di alam akhirat. Dan juga pastinya mendatangkan kebaikan. Kalau kita sering baca Al-Quran, maka kita akan dimudahkan oleh Allah hidup di dunia ya. Makanya jangan sampai malas membaca Al-Quran, walaupun 10 ayat ya, setiap hari minimal ya. Yang penting kita istiqomah membaca Al-Quran, mudah-mudahan ya. Baik, kita langsung saja baca surat Ali Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Adapun pesan pokok yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 64 ini, ya, Islam itu adalah agama yang indah, cinta damai dan menyukai kerukunan. Yang pertama, pesannya adalah untuk mengutamakan persamaan, ya, kalimatun sawa itu mengutamakan persamaan, ya, berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan santun itu sangat utama, walau berbeda kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah, ya. Jadi walaupun kita itu teman kita ada yang berbeda keyakinan, tapi sebenarnya tujuan kita adalah sama, ya, menjadi pelajar yang berprestasi dan juga yang beriman kepada Tuhan, ya, Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah, ya. Isi kandungan yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu musyrik, ya, adalah dosa besar. Dalam sholat kita selalu berjanji bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Jadi musyrik itu dosa besar, tidak diampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga, ya. Surat yang ketiga ayat 64. Selanjutnya kita membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ya, kita akan membaca surat Al-Baqarah yang ayat 256, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Artinya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, ya, dalam menganut agama Allah. Qad tabayyana ar-rusydu, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar, minal ghoi, dengan jalan yang sesat. Famay yakfur bitaghut, barang siapa ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wusqa, pada tali yang sangat kuat, lang fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Nah, surat Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh memaksa keyakinan orang lain. Nah, ini isi pokok pertama ya, kandungan pertama, tidak boleh memaksa keyakinan orang lain. La ikraha fiddin. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas berbeda keyakinan. Kita harus toleransi. Kita tidak diperkenankan memaksa mereka untuk mengikuti agama masing-masing ya. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi yang pertama, tidak memaksa keyakinan orang lain, saling toleransi ya. Yang kedua adalah kita harus tetap berpegang teguh pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah, pasti akan selamat dan terus menguatkan keimanan kita dengan dibuktikan dengan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Ya, sholatnya 5 waktu jangan bolong-bolong, kemudian ngajinya, sedekahnya, berbakti kepada orang tua ya, kita amalkan ya. Insyaallah kita akan selamat ya. Kalau kita berpegang teguh pada agama Allah, itu seperti berpegangan pada tali yang sangat kuat, tidak akan putus, maka kita akan selamat. Dari setelah kita belajar surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256, maka kita harus bisa meladaninya, yaitu dengan bersikap baik. Yang pertama, menyadari bahwa setiap kita memiliki hak yang berbeda. Jadi dilarang memaksa, karena kita punya hak yang berbeda-beda. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Walaupun kita berbeda-beda, tetap saling menghormati, menghargai ya. Yang ketiga, berdialog, diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Kita berdialog dengan siapapun, tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Dan yang kelima adalah kesadaran dan kejujuran ya. Kita harus senantiasa berperilaku jujur ya, tidak boleh berbohong atau menutup-nutupi kesalahan teman, karena teman itu adalah teman karib kita. Semoga ulangannya sukses, bisa mengerjakan dengan baik, nilainya bagus ya. Sukses selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.